Pemerintah Kota Semarang resmi melantik 297 pegawai negeri sipil PNS formasi tahun 2025. Ratusan ASN baru tersebut sebagai investasi sumber daya manusia untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab tantangan pembangunan Kota Semarang ke depan. Pemerintah Kota Semarang resmi melantik 297 PNS formasi 2025. Semarang, pemerintah Kota Semarang resmi mengukuhkan 297 pegawai negeri sipil (PNS) formasi tahun 2025. Prosesi pengambilan sumpah janji serta penyerahan keputusan pengangkatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, di ruang Lokakrida Balai Kota Semarang pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam arahannya, Wali Kota Agustina Wilujeng menegaskan bahwa pengangkatan ratusan aparatur sipil negara (ASN) baru ini merupakan investasi strategis sumber daya manusia. Langkah ini diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab kompleksitas tantangan pembangunan Kota Semarang di masa depan. Dari total 301 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah menjalani masa percobaan selama 1 tahun, sebanyak 297 orang dinyatakan memenuhi seluruh kualifikasi untuk diangkat menjadi PNS. Seluruh pegawai tersebut telah menyelesaikan pelatihan dasar (Latsar), dinyatakan sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi standar ketentuan kepegawaian yang berlaku. Secara demografis, pelantikan kali ini didominasi oleh tenaga muda, dengan rincian 233 orang dari generasi Z dan 64 orang dari generasi Y. Agustina menilai dominasi aparatur muda ini sebagai modal krusial dalam mendorong transformasi birokrasi yang lebih responsif, kreatif, dan adaptif terhadap akselerasi teknologi. Lebih lanjut, Wali Kota menggarisbawahi bahwa peningkatan hak yang diterima oleh ASN harus selaras dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Terhitung mulai bulan ini, para pegawai yang bersangkutan telah menerima gaji pokok serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) secara penuh. ASN baru harus mampu menjadi aparatur yang inovatif dan solutif dalam menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Penting bagi mereka untuk tetap menjaga identitas Semarang sebagai kota yang harmonis, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Berarti 297 generasi yang bisa memahami bagaimana warga Kota Semarang yang pada usia itu, sehingga kita bisa merangkul mereka, merangkul warga masyarakat dalam usia-usia itu untuk bisa ikut berpartisipasi dan kita jadi mengerti kebutuhannya. Mereka ini adalah anak-anak yang lolos dari 15.000 pendaftar. Saringannya ketat banget. Sebenarnya ada 300 ya yang harusnya terpilih, tapi 3 diantaranya ada yang mengundurkan diri dan ada yang ada kendala psikologis sehingga hanya masuk hari ini 297, tapi itu sudah cukup luar biasa ya. Dan ini energi positif, energi baru dan kekuatan yang baru yang akan menjadi spirit, semangat supaya Kota Semarang menjadi semakin hebat. Kalau untuk kebutuhan sendiri Bu, sebenarnya kalau untuk kebutuhan di Pemkot sendiri kan ada cuman baru 297, untuk kebutuhannya masih kurang banyak atau seperti apa? Masih kurang banyak. Jadi kalau tidak salah di tahun ini kita membuka slot ya Pak ya, 540. Nah, sebagian besar mayoritas adalah guru. Ya, mudah-mudahan kita dapat sumber daya manusia yang baik lagi sehingga dapat menjadi dan mengisi menjadi squad, menjadi pegawai yang mampu melayani pemerintah, mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Pada kesempatan yang sama, Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan sekitar 540 formasi ASN untuk tahun anggaran 2026, yang mencakup tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Usulan tersebut saat ini tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Joko menambahkan, kebutuhan ideal ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang mencapai 22.000 pegawai, sementara jumlah personel yang tersedia saat ini berkisar di angka 16.000 orang. Mengingat adanya selisih tersebut, penguatan kualitas pelayanan, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal.
melalui rekrutmen P3K. Tahun ini insya Allah kita sedang memproses pengajuan formasi ke Kementerian PAN-RB untuk 540 formasi baik dari guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Dan dilanjutkan dengan foto bersama.